Happy Sunday. Gimana nih keadaannya adik-adik semua? Kabarnya sehat ya? Kak Elsya sama Kak Heni berdoa supaya adik-adik semuanya tetap sehat dan sukacita terus. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau ingat-ingat ayat hafalan kita minggu lalu ya guys ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Oke adik-adik semuanya yang udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau menari buat Tuhan. Adik-adik kita sudah bersuka cita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menaikkan satu pujian penyembahan kita yuk. Dengan darah anak
Puji nama Tuhan. Yuk kita ada di lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus yang berikan kami sukacita. Pada hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan, kami bersukacita dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan kami bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, happy Sunday. Wow, puji Tuhan, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, betul. Oke, adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan? Sudah siap ya pasti ya. Oke, sekarang Alkitabnya disiapin, catatannya disiapin. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan judulnya compassion. Siapa yang tahu artinya compassion apa? Betul, artinya belas kasihan. Nah, sekarang siapa yang tahu artinya belas kasihan? Kalau Kak Elsia lihat di KBBI, belas kasihan itu artinya belas itu artinya perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Kalau kasihan atau kasih itu rasa kasih karena iba. Jadi kalau belas kasihan atau berbelas kasihan itu artinya kita menaruh belas kasihan atau menaruh empati buat orang yang lagi menderita, lagi sedih, lagi kesusahan, kayak gitu artinya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Lazarus yang dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Oke, ayatnya ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tapi kita nggak baca semuanya ya adik-adik, Kak Elsia mau ceritain aja buat adik-adik semuanya. Adik-adik simak ya. Jadi ada Maria, Marta, Lazarus. Mereka ini 3 bersaudara. Mereka saling menyayangi. Suatu kali Lazarus ini sakit. Maria dan Marta merawat Lazarus. Maria dan Marta sampai minta tolong orang buat cari Tuhan Yesus. Kenapa mereka cari Tuhan Yesus ya adik-adik? Karena mereka tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Orang yang disuruh datang ke Tuhan Yesus itu udah sampein ke Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus malah bilang penyakit Lazarus tidak akan membuatnya meninggal, tenang aja. Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus akhirnya nggak datengin Lazarus. Tuhan Yesus tetap tinggal di mana dia ada saat itu. Kok Tuhan Yesus nggak cepet-cepet pergi ke rumah Lazarus ya adik-adik? Terus gimana keadaan Lazarus sekarang? Sakitnya malah tambah parah dan akhirnya Lazarus meninggal. Waktu Lazarus meninggal, baru Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dengan tenang-tenang, dengan kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu. Kenapa ya adik-adik? Tuhan Yesus tenang, Tuhan Yesus datang waktu Lazarus meninggal karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasa Allah Bapa. Kuasa apa ya? Gak ada yang tahu maksud Tuhan Yesus, termasuk Maria sama Marta juga gak tahu apa sih maksudnya Tuhan Yesus. Lazarus udah 4 hari dikubur, tapi Maria sama Marta masih sedih, mereka masih nangis. Teman-teman mereka juga udah hibur Maria sama Marta, tapi mereka tetap sedih. Waktu Marta dengar Tuhan Yesus datang, dia langsung datengin Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudara saya nggak mungkin meninggal. Tapi saya percaya Allah Bapa akan mendengar doa Tuhan Yesus. Terus Marta ingin Tuhan Yesus membangkitkan saudaranya. Tuhan Yesus bilang kalau Lazarus akan bangkit. Nah, waktu Marta dengar gitu, Marta langsung cepet-cepet datengin Maria. Marta bilang, Tuhan Yesus ada di sini. Terus akhirnya Maria juga cepet-cepet pergi temui Tuhan Yesus di kuburan. Terus dia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia sambil nangis, dia bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada di sini, saudara saya nggak mungkin meninggal. Gitu dia bilangnya. Terus melihat Maria nangis, Tuhan Yesus tanya, di mana Lazarus dibaringkan? Terus mereka nunjukin kuburan Lazarus. Terus Tuhan Yesus lihat Maria sedih, lihat Marta nangis, Tuhan Yesus juga ikut sedih. Karena Tuhan Yesus sayang sama mereka, akhirnya Tuhan Yesus mendekati kuburan itu dan minta orang-orang menggulingkan batu besar penutup kuburan itu. Setelah batunya digulingkan, akhirnya Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus berseru, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar dengan tangan, dengan kaki yang dibalut kain kafan. Nah, Dedek, menurut adat Yahudi, orang yang meninggal itu dibalut dengan kain kafan di seluruh tubuhnya ya. Terus Lazarus sudah bangkit sekarang, Maria dan Marta udah nggak sedih lagi.
mungkin mereka masih nangis ya, tapi bukan nangis karena mereka sedih, tapi karena mereka bahagia, mereka gembira. Saudaranya Lazarus sudah bangkit lagi. Nah, adik-adik, hebat ya, Tuhan Yesus itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia senang kalau kita senang, dia sedih kalau kita sedih. Mungkin kalau kita nangis juga Tuhan Yesus pengen nangis gitu rasanya ya. Tuhan Yesus nggak mau lihat kita sedih. Sedih itu juga nggak enak ya adik-adik. Mungkin kalau ada yang sedih itu kita bisa seharian tuh moodnya jadi nggak enak terus gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sedih, kita harus menghibur. Kita harus hibur dia, kita harus bikin dia happy lagi supaya kesehariannya dia, kegiatannya dia tuh enak gitu jalannya, karena dia hatinya gembira. Oke adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menghibur orang yang sedih. Memang kita nggak bisa bangkitin orang meninggal ya, kayak Tuhan Yesus bangkitin Lazarus. Kita nggak perlu kok bangkitin orang meninggal sampai bikin orang lain senang karena kita bangkitin keluarganya atau saudaranya. Tapi kita bisa menghibur orang atau teman kita dengan cara yang kasih kata-kata atau kasih perbuatan kita yang lucu, kasih tingkah-tingkah kita yang lucu. Mungkin mereka bisa terhibur dengan sikap kita. Gitu adik-adik. Oke, kita hari ini udah selesai firman Tuhannya. Kita mau sama-sama baca ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya ada di Matius 5 ayat 16b. Sudah dibuka? Matius 5 ayat 16b. Saya bacain ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ulangi sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16b. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Adik-adik semua bilang amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Ayo. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapak, makasih Tuhan buat hari ini, makasih buat waktumu Tuhan, makasih buat firman Tuhan juga. Hari ini kami belajar untuk punya hati yang berbelas kasihan, hati yang peduli, hati yang empati buat teman-teman kami, buat semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ajar kami Bapak, bantu kami supaya kami bisa menghibur mereka, kami bisa bikin hati mereka happy, hati mereka gembira, senang, dan mereka bisa menjalankan kegiatan mereka dengan hati yang senang. Makasih Bapak, makasih Roh Kudus. Sebentar kami mau lanjutin kegiatan kami mau serahkan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.